Put your hands up in the air, 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 put your hands up. Perkenalkan, nama saya Gusnardianu Catur Susetio dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan semester 6B Kampus Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara saya dalam menyelesaikan laporan dari mata kuliah kelembagaan petani. Yang pertama, yaitu memilih kelompok tani yang termasuk dalam kelas pemula. Langkah pertama adalah menentukan kelompok tani yang akan dijadikan target penyuluhan. Kelompok tani ini adalah kelompok yang baru terbentuk atau kelompok yang memiliki pengalaman terbatas dalam bidang pertanian ataupun peternakan. Pemilihan kelompok ini penting karena kelompok pemula biasanya memerlukan lebih banyak bimbingan dan dukungan untuk dapat berkembang. Dalam memilih kelompok, beberapa faktor dipertimbangkan seperti jumlah anggotanya, minat dan motivasi, ataupun rekomendasi dari penyuluh pertanian lapangan. Konsultasikan dengan penyuluh pertanian setempat yang mungkin sudah memiliki data dan informasi mengenai kelompok petani yang potensial untuk dibina. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari karakteristik anggota kelompok dan kondisi lingkungannya. Setelah kelompok pertanian dipilih, langkah berikutnya adalah mempelajari karakteristik anggota kelompok dan kondisi lingkungan tempat mereka berusaha menanam ataupun bertani. Pemahaman mendalam tentang anggota kelompok dan kondisi lingkungan ini akan membantu dalam merancang materi penyuluhan yang relevan dan efektif. Yang kita harus lihat yaitu profil anggotanya, kondisi sosial dan ekonomi. Pahami kondisi sosial dan ekonomi anggota, peralatan pertanian, apakah mereka memiliki akses ke sumber daya seperti tanah, udara, dan lain-lain. Bagaimana akses mereka ke pasar dan lembaga keuangan. Kondisi ini akan mempengaruhi strategi penyuluhan, terutama dalam hal penggunaan teknologi dan inovasi. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi lingkungan. Evaluasi kondisi lingkungan fisik seperti jenis tanah, curah hujan, dan iklim setempat. Misalnya jika kelompok tani berada di daerah yang curah hujan rendah, penyuluh dapat berfokus pada teknik pengelolaan udara yang efisien atau pilihan tanaman yang tahan kekeringan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan perangkat penyuluhan, materi penyuluhan atau sinopsis, LPM, media, dan metode. Persiapan perangkat penyuluh adalah tahap krusial yang menentukan keberhasilan penyuluhan. Perangkat yang dipersiapkan meliputi materi penyuluhan, LPM, media penyuluhan, dan metode yang akan digunakan. Materi penyuluhan sinopsis, buat sinopsis atau ringkasan isi materi penyuluhan yang akan disampaikan. Misalnya jika penyuluh berfokus teknik budidaya padi organik, maka sinopsis harus mencakup pengenalan teknik, keuntungan, tantangan, dan langkah-langkah praktis yang perlu diambil oleh petani. Namun di sini saya mengambil topik atau materi yaitu pemanfaatan limbah kotoran kambing menjadi pupuk bokasi. Kemudian LPM, lembar petunjuk materi, adalah alat bantu yang berisi panduan rinci mengenai materi yang disampaikan. Kemudian media penyuluhan, dan yang terakhir yaitu metode penyuluhan. Pilih metode yang paling efektif untuk kelompok tersebut. Metodenya dapat berupa ceramah, diskusi kelompok, pemaparan lapangan, atau praktek langsung. Misalnya untuk mengajarkan cara pemupukan yang benar, metode pemaksaan lahan pertanian akan lebih efektif dibandingkan hanya dengan ceramah. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk pembinaan kelompok tani. Setelah semuanya tadi siap dan matang, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan. Pelaksanaan ini sangat penting karena merupakan momen di mana materi yang telah dipersiapkan disampaikan kepada kelompok tani. Oh iya, kelompok tani yang saya pilih yaitu kelompok tani Tunas Makmur Dusun Malangan di Sangargogondo, karena saya sudah melihat beberapa poin tadi itu cocok untuk
Dusun Malangan, Desa Ngargogondo. Lanjut, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membina kelompok tani agar para anggotanya sadar akan pentingnya berkelompok dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan usaha tani mereka. Berikut adalah tahap-tahap yang akan saya jelaskan dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Yaitu yang pertama, pembukaan dan perkenalan. Pembukaan yaitu mulailah dengan kegiatan yang pembukaannya sangat hangat dan ramah. Perkenalan diri Anda dan tim kepada anggota kelompok tani. Jelaskan tujuan dari penyuluhan ini, yaitu untuk memberikan pembinaan yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha tani mereka. Kemudian, pentingnya kelompok tani. Pada awal penyuluhan, tekankan pentingnya berkelompok dalam usaha tani. Jelaskan bahwa dengan bekerja sama dalam kelompok, para petani dapat saling berbagi pengetahuan, experience, dan sumber daya, serta meningkatkan akses ke teknologi, informasi, dan juga pasar. Kemudian ada penyampaian materi penyuluhan. Harus sesuai dengan kebutuhan lo. Sampaikan materi penyuluhan yang telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani. Pastikan materi yang disampaikan itu relevan dengan kondisi dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Misalnya jika kelompok tani mengalami kesulitan dalam pengelolaan hama, ya fokuskan penyuluhan pada teknik pengendalian hama yang efektif. Kemudian materi yang interaktif. Buat penyuluhan menjadi interaktif dengan mengajak anggota kelompok tani itu untuk berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Metode ini itu tidak hanya membuat penyuluhan lebih menarik, tapi juga memastikan bahwa peserta itu benar-benar memahami materi yang kita sampaikan. Yang kemudian ada gunakan media visual dan alat peraga. Gunakan media visual seperti ya poster, diagram, atau PPT untuk memudahkan pemahaman. Alat peraga fisik atau model yang relevan dengan materi juga dapat digunakan. Misalnya kita menunjukkan cara penggunaan alat pertanian tertentu atau demonstrasi langsung di lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada demonstrasi praktik dan diskusi kelompok. Ada dua, demonstrasi lapangan dan diskusi kelompok. Demonstrasi lapangan jika memungkinkan lakukan demonstrasi praktik langsung di lahan pertanian. Namun kemarin saya langsung mencoba mempraktekkan itu kepada para petani. Kemudian diskusi kelompok, ajak anggota kelompok tani untuk berdiskusi. Setelah demonstrasi, diskusi ini dapat digunakan untuk menggali lebih dalam pemahaman. Pupuk kasih. Yes. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Penutupan dan kesimpulan. Rangkuman materi, ajakan untuk tindakan, dan yang paling penting adalah ucapan terima kasih. Akhiri kegiatan penyuluhan dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota petani atau partisipasi dan antusiasme mereka. Sampaikan juga bahwa Anda dan tim akan selalu siap membantu jika ada pertanyaan atau kendala di kemudian hari. Thank you.